Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rama Fitri dari Prodi Administrasi Pendidikan. Seperti biasa, saya akan menganalisis hasil video yang telah saya tonton sebelumnya mengenai mata kuliah komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil analisis tentang topik komunikasi publik dalam organisasi. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik merupakan pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka yang di luar organisasi. Kalau komunikasi kecil 3-7 orang, kalau lebih dari 7 sampai 10, 20, 100, bahkan 100, itu disebut dengan komunikasi publik. Komunikasi publik bisa dilakukan tatap muka ataupun melalui media. Tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal yang karena hanya seorang yang terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya adalah, kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya dalam hal ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Ada beberapa hal yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi yang lain, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil. Misalnya kita lihat dengan kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber, komunikator, pembicara, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi kecil itu terdapat hubungan timbal balik. Artinya selevel atau sama di antara si pembicara dengan si penerima. Komunikasi dua arahnya seimbang. Dan pada komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan dan pada hubungan. Dan pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang kita sebut kelompok kecil tidak lebih dari 3-7 orang. Sebagai penerima, yang membedakan dari keduanya adalah komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator dengan komunikan. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak, sehingga si pendengar seakan-akan lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja. Semakin banyak jumlahnya, masa orientasi atau feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan komunikasi publik jauh secara
lebih umum dibandingkan komunikasi interpersonal, karena komunikasi interpersonal bersentuhan langsung dengan satu orang dan dituntut untuk mengenali lawan bicaranya. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang kita sulit sekali memprediksi untuk menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang jauh lebih umum yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum oleh banyak orang. Dan sekarang kita masuk kepada tujuan adanya komunikasi publik, digunakannya komunikasi publik. Tujuan komunikasi organisasi publik secara umum utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan adalah dalam rangkaian memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat, sejumlah besar orang. Maka kita sebut sebagai publik mengenai organisasi. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga atau aktivitas-aktivitas perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi ini akan diketahui serempak oleh banyak orang dalam satu waktu dan dapat menghemat waktu, menghemat energi, barangkali juga menghemat biaya. Komunikasi publik memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga digunakan untuk hiburan kepada semua orang yang disinyalir mereka-mereka yang punya dampak atau memberikan dampak akan terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi. Kita di tengah-tengah mereka. Tujuan-tujuan itu saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Tujuan komunikasi publik ada secara umum dan juga ada secara khusus. Kalau tujuan secara khusus itu hanya diketahui oleh lembaga atau perusahaan. Dengan tujuan khusus ini lebih lengkap bentuknya, apakah ini akan dan lebih rinci apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis atau komunikasi secara langsung. Maka akan muncul pertanyaan, kenapa komunikasi publik dipilih oleh sebuah lembaga? Dan kenapa komunikasi publik dipilih oleh lembaga, yaitu organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat. Langsung akan punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina, organize secara baik. Sekarang kebanyakan lembaga, perusahaan atau organisasi merasa penting untuk mengadakan kegiatan hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk mengenai berbagai macam kasus,
persoalan terkait terjadinya masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga, perusahaan atau produk yang mereka hasilkan terkait penyiaran pers, terkait penyajian khusus. Saat ini, banyak kita jumpai di berbagai media sebagai alat untuk proses komunikasi publiknya, seperti brosur, majalah, iklan, dan lain-lain sebagainya. Secara umum, komunikasi publik lebih kecil bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian bentuknya komunikasinya presentasi. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan secara besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Dan kita memerlukan analisis dari si pendengar, si publik. Langkah-langkah persiapannya yang pertama adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih sudah menentukan dengan seksama yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan. Setelah itu, baru kita tentukan memilih topik yang disukai oleh si pendengar, sehingga pendengar itu terfokus kepada kita. Dan langkah yang kedua, yaitu si pembicara atau si komunikator harus mempunyai data tentang si pendengar atau si publik. Setelah itu dia harus mempelajari sikap, kriteria, karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang yang bisa diprediksi, dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar. Dan yang ketiga, si pembicara harus punya tulisan, paper, terkait dengan posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya atau analisis tertulis. Kita harus mempunyai analisis. Kalau pendengarnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana pemecahannya? Bagaimana penyelesaiannya? Apa yang akan kita lakukan? Dan langkah yang keempat, berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan, itu berasal dari sumber-sumber yang kita pilih. Hendaknya kita mempunyai garis-garis atau poin-poin dari konten yang akan kita perbincangkan. Kita harus mempunyai poin-poin penting, sehingga pada saat si publik bertanya, kita sudah dapat menjawab apa yang kita berikan jawaban atas pertanyaan si publik tersebut. Kita sudah memahami materi tersebut. Dan dari langkah-langkah tersebut, dan dari langkah-langkah yang kita persiapkan tersebut dapat kita simpulkan. Jadi artinya, secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. Tidak ada bedanya, sama. Yang pertama itu kita punya tuntutan bahwa kita punya produk nulis yang baik tentang yang kita sampaikan, dan
sudah kita desain sebaik mungkin sehingga para pendengar tidak bosan, tidak meninggalkan kita. Dan yang kedua itu mengenal cukup baik siapa yang akan menjadi target publik sehingga karakteristik mereka bisa kita dalami atau pahami. Dan kita bisa memahami mereka sehingga mereka tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Mereka tidak meninggalkan kita secara pikiran. Mereka terfokus akan apa yang kita ucapkan dan mendengarkan secara baik. Penyampaian komunikasi publik adalah ada masalah, ada yang perlu difikirkan, di mana persiapan presentasi yang baik hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik juga. Sehingga komunikasi itu terlihat lebih efektif. Seperti seorang komunikator yang sudah handal dalam menyampaikan materi, sudah sering menyampaikan materi sehingga dia tahu bagaimana karakteristik publiknya, pendengarnya, sehingga dia bisa mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi jika pendengarnya itu sudah merasa bosan. Dan kita harus melakukan pemilihan topik atau materi yang menarik sehingga para pendengar itu juga ikut tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Untuk sampai ke tahap efektif atau tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Seperti yang saya sebut tadi, bagaimana komunikatornya yang sudah bisa mendalami sifat pendengarnya. Maka semakin Anda kenal dengan calon publik atau target yang menjadi komunikasi Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau komunikasi publik dengan mereka. Yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam melakukan komunikasi publik yaitu yang pertama, kontak mata. Dengan adanya kontak mata, kita bisa meyakinkan para pendengar kita bahwa isi materi ini benar. Itu betul-betul, sehingga para pendengar itu percaya kepada kita dan membantu kita menyampaikan isi yang apa kita dengar yang kepada si pendengar. Dengan melakukan kontak mata, kita bisa menyampaikan isi bahwa ini isinya, ini penting, dan membantu kita untuk menjaga perhatian si pendengar. Ketika pada si pendengar itu meninggalkan kita, kita bisa melihat bahwa para pendengar kita sudah mulai bosan. Dan yang kedua itu vokalis. Kecepatan berbicara, nada suara, suara yang baik menjadi sangat penting. Dan adanya penekanan pada saat tertentu. Kita pasti mempunyai isi-isi yang penting. Dan bagaimana cara kita memblok materi tersebut sehingga para pembicara itu tahu, wah ini penting. Dalam menyampaikan presentasi, kita tidak perlu pada konteks yang datar atau berbicara seperti robot, dan kita harus mempunyai intonasi, nada suara sehingga para pembicara kita itu tidak merasa bosan karena kita berbicara secara datar. Dan yang ketiga itu ketetapan. Penyampaian informasi harus disesuaikan dengan keadaan tertentu.
supaya kita tetap mendapatkan rasa dan perhatian pendengar terhadap kita. Jangan melakukan presentasi pada saat jam-jam makan siang, maka fokus mereka tidak akan buyar. Mereka akan merasa lapar, capek, dan kita harus pandai menentukan kapan kita akan melakukan presentasi. Dan yang keempat yaitu perencanaan. Kunci strategi terbaik adalah mendesain atau merencanakan komunikasi secara tepat dan detail. Oleh sebab itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita membuat tantangan yang matang, desain yang matang, perencanaan yang matang, sehingga presentasi kita itu berjalan dengan lancar. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.